Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya nak ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelumnya, berdoa dimulai. Baik, ya untuk pertama Ibu akan cek hadiran hari ini ya. Untuk sekretaris kelas, siapakah hari ini yang tidak hadir nak? Dimas izin, Rahma tanpa keterangan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, saya akan mempertanyakan apakah kalian hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini nampaknya semangat semua ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, kita dilancarkan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke ya. Pada pagi hari ini ya, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang elemen Pancasila ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari elemen kedua kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya. Namun sebelum itu kita akan belajar dulu nih ya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti pembelajaran kita, ada satu pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian ya. Pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukan pelanggaran peraturan di sekolah? Pernah. Oke, pernah ya. Sekarang kita cek video. Hari ini Ibu akan memperlihatkan satu buah video. Coba kita lihat ya. Di dalam video itu apakah ada beberapa yang kalian lakukan? Ya, silahkan kalian amati dan kalian analisis. Oke, siap ya. Ya, tadi sudah Ibu perlihatkan satu buah video. Ya, siapa yang mau ya, yang mau menyampaikan apa sih sebenarnya yang ada dalam isi video tersebut? Ayo, siapa? Oke, Uswatun, silahkan sampaikan nak. Seperti yang kita lihat di video tadi, itu adalah contoh pelanggaran peraturan sekolah. Contohnya ada guru yang sedang menjelaskan tetapi siswanya tidak mendengarkan. Siswanya ada yang main handphone dan ada yang tidur. Itulah contoh pelanggaran peraturan sekolah. Dan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang siswa adalah kita harus mendengarkan materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru agar materi yang disampaikan bisa kita pahami. Oke, baik, bagus ya. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, ada nggak beberapa pelanggaran yang ada di video itu yang pernah kalian lakukan?
Ada. Oke ya. Padahal ya kalau di situ kita lihat ya, di situ kan ada satu pelanggaran sebuah aturan ketika kegiatan belajar mengajar ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, padahal aturan itu kan dibuat ya untuk dilaksanakan ya kan gitu kan ya, dilaksanakan dan ditaati oleh setiap individu maupun setiap masyarakat. Nah, kalau kita yang ada di sekolah berarti bagaimana nak? Semua peraturan yang ada di sekolah ya kan ya, semua harus kita taati sebagai warga sekolah, baik itu kita sebagai seorang peserta didik maupun kita sebagai saya sebagai seorang pengajar atau seorang guru. Oke, paham ya nak ya? Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu aturan juga, tapi ini kaitannya dalam sebuah negara ya. Pertama kita akan membahas tentang konstitusi ya. Kita akan membahas tentang konstitusi, akan saya share slide-nya ya. Hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Ya. Di sini konstitusi itu menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara ya. Jadi dalam pengertiannya konstitusi itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama konstitusi dalam arti luas, yang kedua konstitusi dalam arti sempit. Kita akan bahas dulu yang pertama, konstitusi dalam arti luas ya. Konstitusi dalam arti luas itu dibagi lagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama konstitusi tidak tertulis dan yang kedua konstitusi tertulis ya. Konstitusi tertulis itu merupakan hukum dasar yang tertulis. Contohnya apa? Undang-undang dasar. Oke, bagus ya. Jadi konstitusi tertulis itu adalah hukum dasar yang tertulis. Contohnya undang-undang dasar ya. Yang kedua ya, konstitusi tidak tertulis. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Oke ya. Konstitusi tidak tertulis itu contohnya konvensi. Apa sih itu konvensi? Konvensi itu adalah kebiasaan atau tradisi ketatanegaraan. Ayo, kalau kebiasaan dan tradisi ketatanegaraan berarti kan sesuatu yang dilakukan yang sudah terbiasa, gitu kan ya? Contohnya apa sih? Pertama, contohnya peringatan, kita memperingati upacara bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu termasuk contoh dari konvensi. Karena ya kita dalam memperingati kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus kita upacara bendera ya. Nah, itu menjadikan kebiasaan, tradisi ketatanegaraan kita, bangsa Indonesia dengan kita cara memperingati hari lahir bangsa kita. Terus yang kedua contohnya apa? Contohnya MPR dalam melaksanakan tugasnya. Ya, dia mengambil keputusan dalam tugasnya dengan cara musyawarah dalam mufakat. Ya kan? Iya, musyawarah dalam mufakat mencapai satu tujuan yang sama, ya. Itulah salah satu beberapa contoh dari konvensi. Oke ya. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, Riko ya. Ya. Oh, Roni, ya. Contoh dari pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini Roni bertanya contoh dari pelaksanaan konstitusi itu ada apa aja sih? Coba sebelum Ibu yang mencontohkan, ada nggak sih dari kalian yang bisa mencontohkan contoh pelaksanaan dari konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Dinda. Ya, oke, Dinda. Apa Dinda? Menghormati setiap hak asasi manusia. Oke, yang pertama, Dinda bagus. Saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Ya, jadi gini nak ya. Setiap hak asasi manusia, kewajiban manusia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya, nih contohnya kita misalnya hak dalam
memperoleh pendidikan. Itu terdapat dalam pasal 31. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, ya. Itu juga salah satu contoh pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang menambahkan, Nak? Oh ya, Viva. Menghormati dan menghargai sesama keluarga tanpa membeda-bedakan. Oke, menghormati dan menghargai tanpa membeda-bedakan atau tanpa adanya diskriminasi, ya. Ada nggak di kelas ini yang masih membeda-bedakan antara teman satu dengan yang lain? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Kita tuh sama, ya Nak ya. Kita itu sama, kita dilahirkan itu sebagai manusia yang sama gitu ya. Walaupun ya kita berada dalam latar belakang yang berbeda, dari agama kita berbeda kan ya, dari suku, budaya, daerah, bahasa daerah pun kita berbeda. Tetapi di dalam hukum dan pemerintahan kita sama ya. Itu terdapat dalam pasal 27 ya. Jadi setiap warga negara itu kedudukannya sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi itu udah jelas ya, semua yang ada di bangsa dan negara kita ya, itu sudah jelas diatur dalam undang-undang dasar, dalam konstitusi kita ya. Paham? Oke. Nah, yang selanjutnya kita ke tujuan konstitusi ya. Iya. Nih. Tujuan konstitusi itu ya ada dua. Ya, tujuan konstitusi ada dua. Yang pertama ya, membatasi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Ya, kenapa sih kok konstitusi bisa membatasi kekuasaan pemerintah? Apa sih contohnya? Ada yang tahu? Ya, contohnya nih ya. Contohnya presiden dan wakil presiden dipilih atau melaksanakan tugasnya dalam masa jabatan 5 tahun sekali. Itu termasuk batasan bukan? Iya kan ya? Jadi membatasi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu contohnya itu ya, presiden, wakil presiden itu hanya bisa melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 5 tahun sekali ya gitu. Walaupun nanti ketika ada pergantian lagi ya, boleh mencalonkan diri kembali, tapi hanya dalam waktu kurun 2 periode saja, tidak boleh lebih. Nih kayak presiden kita nih, Bapak Joko Widodo, berapa kali periode sih? Sudah 2 kali periode kan ya? Iya, kalau sudah 2 kali periode berarti apa? Berarti sudah tidak boleh lagi ya untuk mencalonkan diri ya di pemilu nanti ketika pemilihan sebagai seorang presiden. Karena itulah tujuan dari konstitusi, membatasi kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya gitu ya. Dan juga sebagai pengawas kekuasaan politik gitu ya. Jadi segala sesuatu yang di bangsa kita ini sudah jelas aturannya Nak. Ya gitu. Menjadi pegangan pedoman kita sebagai warga negara yang baik untuk menjalankan, melaksanakan konstitusi undang-undang dasar kita. Paham? Paham. Oke. Ini tadi baru pengertian konstitusi dalam arti luas ya tadi ya. Nah, yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Ya, kalau konstitusi dalam arti sempit yaitu berarti ya hukum dasar yang tertulis. Berarti undang-undang dasar. Karena dia lebih sempit ya, karena undang dasar itu kan konstitusi yang tertulis, yang ada, yang kita miliki gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di negara kita diatur konstitusi. Dari yang pertama ya, misalnya membentuk lembaga-lembaga negara ya, kita harus melihat konstitusi kita ya. Pemilihan presiden dan wakil presiden ya, hak dan kewajiban warga negara, itu juga semua sudah diatur dalam konstitusi atau sudah diatur dalam undang-undang dasar. Oke ya, jelas ya Nak ya? Jelas. Oke. Setelah ini ya, nanti Ibu akan memberikan satu masalah kepada kalian.
silahkan nanti kalian analisis ya bersama kelompok kalian masing-masing. Tentunya nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Setiap kelompok itu mempunyai satu masalah yang berbeda-beda. Ya, kelompok pertama itu ada Afifa, Alia, Alendi, Amelia, Andika, dan Arinda. Oke ya, sudah oke. Kelompok 2 Ajis, Ahmad, Bagus Saputro, Dea Nazwa, Dimas Prayoga, dan Dinda. Yang ketiga Dava Zefirano, Erzi Dwita, Zenia Anastasia, Hirani, Nafadila, M. Febrian Ridon. Yang keempat M. Husron. Gimana Husron? Oke ya. M. Rizky, Mainindi, Maulidia, Melan, dan Widya. Kelompok 5 Melisa, Nabila, Rahma, Oktavia, Rei, Rahman, Roni, Abdul ya, Aziz. Kelompok dan Novi. Kelompok 6 Uswatun, Wahyu, Suci, Eka, Septia, Yuda, dan Vanessa. Ya, sudah siap semua ya nak ya. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Setiap kelompok itu akan Ibu bagi satu-satu. Ya, silahkan di situ tolong dibacakan dulu Afifah LKPD-nya biar jelas ya. Lembar kerja peserta didik LKPD. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, langsung petunjuknya. Petunjuk pelajaran. Petunjuk untuk peserta didik. 1. Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. 2. Kerjakan kegiatan secara berkelompok. 3. Gunakan sumber buku pendidikan Pancasila yang relevan atau situs internet dalam mengerjakan LKPD. Lanjut. Aktivitas 1. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aktivitas 2. Eksplorasilah seluruh informasi yang dikumpulkan dan analisislah agenda tiap sidang sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 2. Rancangan Undang-Undang tanggal 13 Juli 1945. Kelompok 3. Rancangan Undang-Undang tanggal 14 Juli 1945. Kelompok 4. Rancangan Undang-Undang tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Kelompok 5. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 6. Persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Aktivitas 3. Setelah melakukan diskusi dan pemecahan masalah, kemudian dipresentasikan di depan. Oke, siap ya. Itu tadi petunjuk LKPD kita yang akan kita kerjakan hari ini ya. Jadi nanti akan Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, oke, waktu 10 menit tolong dimanfaatkan dengan baik dan seefisien mungkin ya. Jadi silahkan kalian boleh gali informasi ya sesuai dengan kelompok yang masing-masing, masalah sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Boleh kalian cari melalui media internet atau buku pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Nanti buku pelajarannya sudah ada di sini, yang nanti tinggal ambil aja setiap kelompok ya. Yang membutuhkan berapa silahkan diambil. Oke ya, 10 menit, jadi diskusikanlah itu dengan baik, dengan cermat ya, supaya waktu kita tidak terbuang habis. Oke, setelah 10 menit nanti kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi, jadi siap-siap. Oke ya. Ya, silahkan 10 menit dari sekarang.
memberikan presentasi dalam waktu 10 sampai 15 menit. Oke ya, 10 sampai 15 menit. Kita mulai di awal. Nanti presentasinya cukup berdiri di situ saja. Nanti tolong dibacakan perwakilan dan nanti karena kebatasan waktu ya, jadi hanya cukup satu pertanyaan saja. Ya, satu pertanyaan saja gitu ya. Nanti silakan kelompok 1, untuk kelompok 1 nanti akan menanya kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan ya. Kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kelompok 4 dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Oke, nanti silakan setelah diberikan pertanyaan oleh kelompok 2, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu apa sih jawaban yang menurut kalian tepat, kan gitu ya. Oke, siap ya? Ya, silahkan kelompok 1 dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis tentang perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Amelia Azhar. Kepadanya Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 2 mana? Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Ya, kelompok 2 ya, pertama Dinda. kali Oke. dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa persidangan kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat itu, membahas hal-hal teknis bentuk negara dan pemerintahan baru. Dalam masa persidangan ini, dibentuklah panitia hukum dasar yang berjumlah 19 orang, yang diketuai oleh IR Soekarno. Pada sidang tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar menggelar sidang dan menghasilkan kesepakatan sidang sebagai berikut. 1. Membentuk panitia perancang yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, Parada, Harahap. 2. Membentuk negara kesatuan. 3. Kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu Presiden. Oke, kelompok 2 tadi mendengarkan ya. Ya, oke. Siap. Sekarang kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan berdiri. Oke. Menurut kalian apa saja peran Insinyur Soekarno dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945? Oke, pertanyaannya tentang peran Insinyur Soekarno dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, silahkan didiskusikan terlebih dahulu ya. Ya, dibantu temannya ya nak ya. Ya, silahkan kelompok 2 diperhatikan ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu merupakan salah satu anggota BPUPKI dan menjadi salah satu penggagas dasar negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila. Oke. Ya, peran Insinyur Soekarno. Tadi pertama disebutkan Insinyur Soekarno merupakan salah satu anggota dari BPUPKI. Sudah kita pahami ya. Sebelum rumusan perancangan Undang-Undang Dasar ya, itu dirumuskan sebelum kemerdekaan ya. Jadi di situ peran Insinyur Soekarno sangat luar biasa. Ya, selain dia menjadi salah satu anggota BPUPKI, ya, beliau juga salah satu sebagai panitia hukum dasar, ya, dan juga penggagas Pancasila gitu. Oke ya? Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, siap. Ya, silakan ditutup, Nak. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
silakan lanjut kelompok 2. Jadi saya lihat dari kelompok 1 dan kelompok 6 sudah cukup baik, sudah bagus, tapi memang mungkin ada beberapa teman-teman yang belum aktif dalam berdiskusi gitu ya. Iya, tapi keseluruhannya sudah cukup baik ya. Oke. Untuk selanjutnya, karena presentasi kita sudah selesai, saya mau tanya, apa sih kesimpulannya sebenarnya pelajaran kita hari ini? Apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh Uswatun. Kesimpulannya, undang-undang bagian dari konstitusi di mana undang-undang menjadi landasan dan patokan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Iya, oke ya. Jadi ya kesimpulannya itu ya. Jadi undang itu tuh merupakan salah satu bagian dari konstitusi gitu ya. Dan setiap warga negara ya, setiap masyarakat dalam menjalankan kehidupannya itu harus berpatokan kepada Undang-Undang Dasar dan juga Dasar Negara, yaitu Pancasila. Oke, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Saya mau tanya dulu, kita refleksi dulu lah ya. Ya, menurut kalian pelajaran hari ini bagaimana sih? Menurut kalian menyenangkan atau enggak gitu? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Ya, oke. Terima kasih. Terus apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya? Apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini? Waktunya yang sangat. Oh iya, waktu yang sangat singkat ya. Jadi terburu-buru. Jadi ya itu tadi ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti kedepannya kita perbaiki ya dengan pembelajaran yang berbeda. Oke ya. Masih ada waktu 5 menit. Saya akan melakukan post test. Ya. Silahkan siapkan handphonenya masing-masing. Ya, silakan masukkan kodenya. Kodenya 202415. Ya, sudah bisa masuk ya? Sudah bisa mulai. Oh ya, mulai. Sudah bisa mulai? Ya, yang sudah bisa silahkan kerjakan. Ada 10 pertanyaan di situ, ya. Coba keluar dulu kali ya. Kita keluarkan dulu. Nah, nanti dimasuk lagi coba. Bisa nggak? Ya. Oke, kalau sudah selesai ya, kita bertemu minggu depan dengan materi pembelajaran yang berbeda. Ya, untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian membawa buku saku yang kecil Undang-Undang Dasar 1945 yang terbaru. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.